Kena prank luwo, capek-capek Prabowo kunjungi Sumatera Barat, rakyat, mahasiswa, tokoh dan ulamanya malah berbondong-bondong berbalik haluan dukung Ganjar. Deklarasi. Suara pemilu adalah untuk Prabowo Subianto. Tapi nyatanya setelah beliau kalah dan meninggalkan kami dengan menjadi seorang menteri dari Pak Jokowi, itu sangat menyesakkan hati kami dari Sumatera Barat. Tidak ada gunanya Pak bagi kami. Kenapa harus begitu dia? Di Sumbar sana, di Padang sana, kelompok relawan Prabowo malah menyatakan berbelok mendukung Ganjar Pranowo. Ini menarik dan agak ajaib gitu ya, karena kelompok relawan Prabowo di Sumatera Barat, di Padang terutama, itu kan sebenarnya sangat terkenal solid sekali karena suara Prabowo di tahun 2019 lalu, di Pilpres 2019 itu mencapai 86% di Sumatera Barat. Jadi kalau sampai kemudian sekarang ada sekelompok relawan Prabowo memilih mundur dan berbelok ke Ganjar Pranowo, ini sebuah keberanian yang sangat luar biasa gitu ya. Karena coba bayangkan di markasnya Prabowo gitu ya, ini malah relawannya malah milih mundur. Itu berani sekali. Para ulama berkumpul, mudah-mudahan bisa Bapak Gubernur Jawa Tengah ini akan bisa menjadi presiden. Karena menurut pandangan ulama, beliau ini sudah sepantasnya untuk memimpin bangsa ini. Dengan tanah minat, dan saya merasa belum bisa berbuat banyak untuk tanah minat. Presiden kita yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih Bapak. Prabowo. Terima kasih Bapak. Prabowo. Terima kasih Bapak. Sebagai simbol pilihan kita untuk Bapak Ganjar Pranowo. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta doa dan restu tokoh masyarakat Sumatera Barat atau Sumbar untuk maju sebagai calon presiden RI 2024-2029. Prabowo mengakui Sumbar dalam dua pemilihan presiden 2014 dan 2019. Masyarakatnya selalu mendukungnya dengan kemenangan telak atas calon lain. Ia mengatakan jika diberikan kepercayaan oleh para tokoh dan pakar, maka bisa membawa Indonesia bangkit dengan luar biasa. Namun, fakta berkata lain, mayoritas masyarakat Sumbar justru mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Bahkan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, sebuah perguruan tinggi, Muhammad Fajri mengungkapkan sedikitnya terdapat 4 presiden mahasiswa di Sumatera Barat aktif dalam barisan orang muda Ganjar. Mereka telah berikhtiar terjun ke pemilih akar rumput, menyampaikan salam kemenangan dari Ganjar Pranowo karena menurutnya Ganjar sangat diidolakan anak muda dan kaum milenial di Sumbar. Menurut Fajri, kalangan masyarakat di Sumbar banyak yang mengidolakan Ganjar Pranowo. Ini mengisyaratkan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah 2 periode 2013 sampai 2018 dan 2018 sampai 2023 itu terus mengalir di ranah Minang. Menurut Fajri, potensi perolehan suara Ganjar pada Pilpres di Sumbar sangat besar. Kondisi ini dinilainya jauh berbeda saat Pilpres 2019, di mana suara Jokowi hanya 13% sehingga kalah telak dari Prabowo. Ia pun yakin dan optimis ketika anak muda dan mahasiswa bergerak suara signifikan pada Pilpres 2024 untuk Ganjar Pranowo. Kata Fajri, anak muda dukung Ganjar karena jelas ada komitmen Ganjar Pranowo terhadap pemuda dan mahasiswa pada visi dan misi dan programnya. Apalagi Ganjar juga dinilai sebagai penganut Islam yang taat. Melihat hal ini tentu menjadikan tamparan keras bagi Prabowo. Sudah jauh-jauh datang ke Sumbar, masyarakatnya pindah haluan dan malah pilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Dan kabar yang pastinya bikin panik kubu Prabowo itu berupa aksi pengalihan dukungan kepada Ganjar Pranowo oleh seratusan relawan yang disertai pencopotan baju bergambar Prabowo Sandi menjadi kaos bergambar Ganjar Pranowo 2024 atau GP 2024. Jika lantas ada yang mengira bahwa aksi ini hanya dilakukan oleh relawan biasa, sepertinya tidak begitu, karena Uda Joni ini berkata bahwa para pejuang Prabowo 19 yang beralih mendukung Ganjar Pranowo ini memiliki latar belakang yang komplit, mulai dari petani, kaum milenial, tokoh agama, ninik mama, hingga emak-emak dan aktivis LSM, bahkan ada yang berasal dari keluarga besar Gerindra. Menariknya, dalam orasi sempat terdengar bahwa selama ini Prabowo mengajarkan agar tidak menjadi kayak Malin Kundang, tapi justru Prabowo lah yang bertingkah bak Malin Kundang. Sorotan juga ditujukan pada anggapan bahwa Ganjar Pranowo cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah, sehingga para relawan ex-Prabowo ini berharap agar kemiskinan dan pengangguran di Tanah Minang ini bisa diatasi dengan Ganjar menjadi RI 1. Apa yang terjadi di Sumbar ini pasti akan berdampak pada pengerusan suara Prabowo yang akan semakin besar. Saya sangat yakin gelombang pengalihan dukungan ini barulah permulaan karena Ganjar Pranowo belum benar-benar berkampanye. Ruang geraknya baru akan terbuka lebar pasca 5 September 2023 sejak masa jabatan Ganjar sebagai gubernur berakhir, lalu beliau mulai berganti kostum sebagai Capres RI 2024. Saya pun meyakini bahwa ada kelompok-kelompok relawan lain yang masih akan menyeberang, tapi bukan ke kubu Anies, tapi selama ini mereka masih menunggu ada yang berani mendobrak dan menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Lihat saja nanti, kok feeling saya kuat bahwa hal ini akan segera terjadi. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Gak mempan Drun, Kadrun gagal serang Ganjar, Najwa Shihab gak tersinggung tuh Drun? Kadrun dan Basar dongo aja yang demen banget goreng-goreng isu sampai gosong. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan dia, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Tapi mereka ini sepertinya tidak terima dan membuat framing jahat seakan-akan Ganjar ini adalah seorang yang temperamen dan suka marah-marah. Lah ini apa-apaan coba? Masa Ganjar ini dibilang temperamen dan suka marah-marah? Memang begitulah yang namanya kadrun. Sekali kadrun, ya tetap akan menjadi kadrun. Dulu yang sering diserang itu adalah Pak Jokowi, namun sekarang yang diserang itu adalah Ganjar Pranowo. Rata-rata pendukung kubu sebelah ini memfitnah Ganjar Pranowo, menghina profesi jurnalis. Padahal kalau kita lihat rekam jejak, ayah Prabowo ini jauh lebih ngeri. Ini kan kemudian di framing seolah-olah Ganjar ini melecehkan profesi jurnalis. Para netizen yang sebagian besar ini adalah pendukung Anies Baswedan dan pendukung Prabowo Subianto ini terus-terusan menggempur itu. Jadi kalau kita lihat di media sosial memang, terutama pendukung Prabowo Subianto, mereka ini tidak pernah sekalipun memposting apa yang dipresentasikan oleh Prabowo Subianto. Nggak ada sama sekali. Karena apa? Karena mungkin mereka malu. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Dilansir dari jpnn.com, presenter kondang Najwa Shihab menepis anggapan yang menyebutkan tersinggung dengan ucapan Ganjar Pranowo soal lulusan terbaik atau perguruan tinggi masa jadi MC. Pewara mata Najwa tersebut menegaskan dirinya perlu meluruskan posisinya atas pernyataan Ganjar dalam diskusi 3 baca pres bicara gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta pada Selasa malam 19 September itu. Ganjar mengklarifikasi maksud pernyataannya, menekankan bahwa harapannya lulusan unggulan kembali ke dunia akademik untuk membagikan wawasan dan ilmu yang mereka miliki. Tak seperti biasa, Kadrun pun menggoreng pernyataan Ganjar tersebut. Cara Mbak Nana membalas ucapan Ganjar kemudian dipelintir, sehingga Ganjar dianggap menganggap rendah profesi jurnalis dan menyinggung Mbak Nana.
Media mainstream bahkan membuat judul yang bombastis. Maklum, demi view tinggi. Saya tentu perlu merespon saat itu karena tugas jurnalis kan menjernihkan apa yang mungkin masih abu-abu. Makanya saya terangkan bahwa profesi jurnalis itu bagus dan penting, ujar Najwa melalui layanan pesan Kamis 21 September. Najwa Shihab sudah menegaskan dia tidak tersinggung dengan ucapan Ganjar. Bagi dia, ucapan Ganjar adalah dinamika dialog. Najwa justru mengaku menangkap pesan penting dalam pernyataan Ganjar, yaitu soal perguruan tinggi harus memiliki dosen terbaik. Jadi bukan soal tersinggung, biasa saja, agar tidak kemana-mana pernyataan Ganjar Pranowo yang maksudnya rasanya tentang pentingnya institusi pendidikan mendapatkan orang-orang terbaik, imbuhnya. Penyandang gelar LLM atau Magister Hukum dari Universitas Melbourne, Australia itu mengaku senang dengan antusiasme publik atas isu yang diangkat dalam mata najak on stage di UGM tersebut. Namun, Najwa juga mengharapkan publik melihat gagasan-gagasan para capres secara utuh. Dia paham maksud ucapan Ganjar. Tujuan Ganjar mengatakan itu adalah supaya institusi pendidikan mendapat orang terbaik untuk mengajar.